Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita membuka link yang telah tersedia, di mana pada link tersebut memiliki tampilan seperti ini. Pada praktikum kali ini kita akan menentukan waktu paruh dan laju peluruhan dari suatu inti, di mana inti yang akan meluruh yaitu karbon meluruh menjadi nitrogen dan uranium meluruh menjadi timah. Oke, untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita memastikan bahwa kita telah memilih submenu half-life dan kita memiliki isotop karbon, nitrogen, dan uranium timah. Namun pada percobaan yang pertama, kita akan memilih isotop karbon meluruh menjadi nitrogen terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita memencet tombol pause dan kita menambahkan 10 atom karbon sebanyak 3 kali sehingga kita memiliki jumlah karbon sebanyak 30 inti. Kemudian kita akan memencet tombol play hingga pada waktu paruh yang telah ditentukan. Kemudian kita akan memencet tombol pause jika sudah mencapai pada garis paruh waktu ini, dan dapat kita ketahui nanti seberapa banyak inti karbon meluruh menjadi nitrogen. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada waktu paruh yang telah ditentukan ini, kita mengetahui bahwa pada awalnya inti karbon sebanyak 30 telah meluruh menjadi inti nitrogen, sehingga inti karbon tersisa 14 dan nitrogen menjadi 16. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan percobaan pada uranium menjadi timah dengan langkah kerja yang sama, yaitu kita memencet tombol pause, dan ini sudah terpause, dan kita menambahkan 10 atom uranium sebanyak 3 kali sehingga sama totalnya yaitu 30 inti uranium. Kemudian kita akan memencet tombol play. Nah, pada waktu paruh yang telah ditentukan ini dengan satuan selama miliaran tahun, inti uranium hanya tersisa menjadi 15 dan sudah meluruh menjadi inti timah sebanyak 14. Kemudian kita akan menuju ke submenu decay rates. Kemudian pada submenu decay rates kita juga memiliki isotop yang sama, yaitu karbon, nitrogen, dan uranium timah. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memencet tombol pause. Kemudian kita akan menggeser anak panah ini hingga ke ujung kanan sehingga nanti akan terlihat grafiknya. Nah, pada waktu paruh yang pertama kita akan memencet tombol pause lagi. Begitu pula pada waktu paruh kedua dan waktu paruh ketiga agar kita mengetahui tingkat persentase dari peluruhan karbon menjadi nitrogen seperti itu. Kita stop dulu agar nanti dia tidak melebihi garis ini, dan kita akan memencet tombol ini saja, step by step saja, untuk meminimalisir kesalahan. Nah, pada waktu paruh yang pertama, dari inti karbon yang berjumlah 1000 tadi telah meluruh dan hanya tersisa 511 inti karbon, dan nitrogennya menjadi 489 inti nitrogen. Persentase tingkat peluruhan dari karbon yaitu sekitar 51,1%, dan persentase dari nitrogen yaitu sekitar 48,9%. Selanjutnya kita lanjutkan pada waktu paruh yang kedua. Stop. Kita step by step lagi. Nah, pada kali ini inti karbon yang tersisa yaitu 248 inti dan
sudah meluruh menjadi nitrogen sebanyak 752 inti, di mana persentase dari karbon tersisa 24,8% dan persentase dari nitrogen sudah mencapai 75,2%. Selanjutnya kita akan melihat pada waktu paruh yang ketiga. Nah, pada waktu paruh yang ketiga, inti karbon telah berkurang kembali dan sudah meluruh menjadi inti nitrogen sebanyak 877, sehingga tersisa inti karbon sebanyak 123, di mana persentase pada unsur karbon atau inti karbon yaitu 12,3% dan pada nitrogen sudah mencapai 87,7%. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata semakin lama waktu paruhnya, maka jumlah inti yang tersisa dalam peluruhan juga semakin sedikit. Mari kita akan buktikan juga pada isotop uranium yang meluruh menjadi isotop timah, apakah memiliki kesimpulan yang sama atau tidak. Nah, dengan menggunakan langkah kerja yang sama, yaitu memencet tombol pause, ini sudah terpause, kemudian kita akan menggeser anak panah ini hingga ke arah kanan, dan akan kita ketahui nanti seberapa banyak inti uranium yang meluruh menjadi timah. Oke, langsung saja kita mulai. Ini waktunya lebih lama ya, karena ini miliaran tahun, sedangkan tadi pada karbon dan nitrogen hanya tahun saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada waktu paruh yang pertama, inti uranium yang mula-mula sebanyak 1000 inti telah tersisa menjadi 534 inti dan meluruh menjadi timah, di mana inti timah yaitu sebesar 466 dengan persentase 46,6%. Selanjutnya yaitu kita akan menuju ke waktu paruh yang kedua. Itu dapat diketahui ternyata hanya tersisa 259 inti uranium dan inti timah telah mencapai 741 inti dengan persentase inti uranium yaitu 25,9% yang tersisa dan inti timah yaitu sebesar 74,1%. Selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu pada waktu paruh yang ketiga. Ini kelebihan sedikit karena tadi lupa di pause, maaf ya. Kurang lebih tadi yang sudah tersisa sebanyak 200-an menjadi 133 inti yang tersisa pada inti uranium, dan inti timah mencapai 867 inti, sehingga disimpulkan bahwa kedua isotop tersebut yang meluruh memiliki kesimpulan yang sama, yaitu semakin lama waktu paruhnya, maka inti yang tersisa dalam peluruhan juga semakin sedikit. Sekian dari praktikum kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.